Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Ayu Kasari, NIM 1830201125. Saya perwakilan dari kelompok 8 dan di sini saya akan menjelaskan materi kami tentang perkembangan dan dinamika Islam di Kerajaan Melayu, Ternate, Tidore atau Maluku. Yang pertama itu tentang satu kerajaan Islam di Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Kedua kerajaan ini masing-masing berpusat di Pulau Ternate dan Tidore. Wilayah kekuasaan kedua kerajaan ini meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Maluku. Dari wilayah kerajaan ini banyak dihasilkan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala yang banyak dicari pedagang internasional. Pada abad ke-12 Masehi, permintaan cengkeh dan pala meningkat. Hal ini menyebabkan dibukanya perkebunan di Pulau Baru, Seram dan Ambon. Para pedagang dari Jawa Timur banyak yang datang ke Maluku dengan membawa beras, garam, dan kacang-kacangan untuk ditukar dengan rempah-rempah. Karena kekayaan rempah-rempah ini, setiap daerah Maluku ingin menjadi penguasa tunggal dalam perdagangan rempah-rempah tersebut. Baiklah, materi yang kedua itu tentang faktor kesenjangan sosial ekonomi. Dikotomi pemeluk agama Islam dan kerajaan Kristen di Ambon dipertajam oleh perbedaan dalam tingkat pendidikan dan tingkat pendidikan profesi kedua kelompok tersebut. Hal semacam ini juga terjadi pada kolonialisme Belanda di Maluku. Kebanyakan warga Islam mempunyai status sosial ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan warga Kristen Protestan. Di samping itu, orang-orang Kristen umumnya tinggal di pemukiman pusat-pusat wilayah pinggiran. Berkembang stereotipe bahwa orang Ambon Kristen adalah bermental amba tenar atau anti pekerja kasar, sedangkan orang Islam tipe pekerja keras. Orang Kristen menguasai sektor pemerintahan dan pendidikan di Ambon, sedangkan sedikit orang Islam itu menguasai sektor perekonomian menengah ke bawah. Dan selanjutnya itu materi terakhir tentang faktor sosial politik. Lokakarya LIPI juga mengkonstatir bahwa didirikannya organisasi ICMI cabang Ambon pada paruh pertama tahun 1990 semakin menambah acuan terhadap komunitas politik Kristen. Bahkan salah satu pakar ilmu sosial menduga bahwa kartu keanggotaan ICMI menjadi semacam SIM bagi rekrutmen jabatan-jabatan penting pada birokrasi pemerintahan di Maluku. Terima kasih, demikianlah pemaparan materi dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Desti tadi. Di sini saya akan memaparkan faktor kependudukan. Dampak negatif dari pesatnya pertumbuhan penduduk di kota Ambon yang melahirkan pemukiman yang sangat padat, tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya kesempatan kerja dan pendidikan, cenderung tidak mampu lagi diatasi oleh kepemimpinan adat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Maluku. Sejak tahun 650, mulailah dikenal orang rempah-rempah cengkeh itu di Eropa, karena dibawa oleh saudagar-saudagar Arab yang membawanya ke pelabuhan-pelabuhan Irak untuk diperniagakan di Eropa. Sejak saat itu, ramailah perniagaan orang Arab dan Iran menuju Maluku untuk mencari cengkeh, sebab harganya sangat mahal di Eropa. Perdagangan-perdagangan yang masuk ke perairan Maluku umumnya adalah perdagangan Islam. Sambil berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam. Yang disebut Maluku di zaman lampau ialah gabungan dari 4 buah negeri, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jilolo. Menurut catatan orang Portugis yang mula-mula memeluk Islam, di antara 4 raja tersebut adalah Raja Ternate. Baiklah, selanjutnya yaitu Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate didirikan oleh Bab Mashur Malamo pada tahun 1257. Kerajaan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17. Kerajaan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16. Berkat perdagangan,
rempah-rempah dan kekuatan militernya di masa jaya kekuasaan membenteng mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Timur, dan Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Itulah pemaparan dari saya. Baiklah, di sini saya Dewi Wahyuni akan menjelaskan materi pada Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Kerajaan Tidore terkenal dengan rempah-rempahnya, seperti di daerah Maluku. Sebagai penghasil rempah-rempah, Kerajaan Tidore banyak didatangi oleh bangsa-bangsa Eropa seperti bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kerajaan Tidore juga merupakan kerajaan yang bercorak Islam. Masyarakat Tidore dalam kehidupan sehari-harinya banyak menggunakan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat daripada Sultan Nuku Tidore dan Sultan Nuku Tidore dengan di Musquita dari Portugis melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Materi selanjutnya yaitu Kerajaan Bacan. Kedudukan awal Kerajaan Bacan bermula dari Makian Timur, kemudian dipindahkan ke Kasiruta lantaran ancaman gunung berapi Ki Besi. Kebanyakan rakyat Bacan adalah Makian yang ikut dalam evakuasi bersama rajanya. Diperkirakan kerajaan Bacan didirikan pada tahun 1322. Tidak jelas bagaimana proses pembentukannya, tetapi bisa ditaksir dengan kerajaan-kerajaan lainnya di Maluku, yakni bermula dari permukiman yang kemudian membesar tumbuh menjadi kerajaan. Masyarakat Bacan pada masa sebelum masuk pengaruh Islam merupakan sebuah kolano yang didasarkan ikatan genealogis dan teritorial. Setelah Islam masuk pada tahun 1322, organisasi sosialnya mengambil bentuk kesultanan dan agama Islam sebagai faktor pengikat. Materi yang terakhir yaitu Kerajaan Jailolo. Sebelum abad ke-17, ada salah satu kerajaan Islam Kesultanan Jailolo yang berpusat di Pulau Halmahera, pulau terbesar di Maluku Utara. Menurut legenda yang setempat, dicatat pada abad ke-14, Kesultanan Jailolo merupakan kesultanan tertua di Maluku Utara, sehingga pada akhir abad ke-17 tidak tercatat lagi secara administratif karena dianeksasi oleh Kesultanan Ternate dan Tidore dengan bantuan VOC. Sejak saat itu, seluruh kawasan di utara dan Pulau Halmahera tergabung dalam wilayah Kesultanan Ternate, sedangkan wilayah tengah Halmahera menjadi bagian kekuasaan Tidore. Sistem pemerintahan yang dibangun di Halmahera kemudian disesuaikan dengan kepentingan VOC, membangun kantor perwakilan untuk penyediaan tenaga kerja murah dan bahan pangan, salah satu metode yang diterapkan oleh sistem upeti. Sekian itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.